Kenalkan Ustadz, saya Rian Fahardi, asal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan tepat hari ini 7 tahun saya bertemu kembali dengan Ustadz Hanan Ataki di lapangan Makassar pada saat itu sholat tarawih dalam keadaan hujan. Dan senang sekali hari ini bisa bertemu dan duduk paling depan dan ada kesempatan untuk bertanya. Ini kehormatan bagi saya. Rian ya? Ya, saya ingin bertanya tentang bagaimana kita di era percepatan informasi hari ini agar tidak terganggu, agar kita bisa mendisconnect ke sesuatu yang mendistraksi kita. Bagaimana kita mereconnect kembali, Ustaz? Karena pada tahun 1970 ada seorang tokoh psikologi humanistik namanya Rollo May. Dia memprediksi bahwa di abad 21 hari ini perjalanan generasi muda itu tantangannya berat sekali. Tantangan eksistensial, kegelisahan eksistensial. Seperti yang Ustaz tadi bilang, self-esteem, ada FOMO, ada bagaimana kita iri terhadap pencapaian orang lain di sosial media. Kita mau me time, kita mau itikaf, kita mau bercakap ke diri kita. Tapi kadang situasi eksternal kita itu tidak mendukung itu. Bahkan karena kepastian di dunia eksternal kita, akhirnya kita selalu ingin mencari sesuatu yang pasti di luar daripada diri kita. Maka tidak ada waktu untuk kembali mengenali akar kita. Lalu bagaimana menciptakan ketahanan, lalu bagaimana agar kita bisa menghilangkan rasa hampa makna seperti yang ditulis di bukunya Rollo May di Psychology and the Human Dilemma itu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana agar kita bisa kembali ke akar lagi, Ustaz? Terima kasih. Luar biasa ya pertanyaan Rian. Rian, salah satu media penyadaran yang Allah sediakan untuk manusia itu adalah alam. Jadi ketika kita kehilangan arah, kalau kita pengen kembali kepada fitrah itu, maka belajarlah dan kembalilah kepada alam. Alam itu guru fitrah kita. Kalau kita udah mulai missing link dalam mencari jati diri kita, gak tahu lagi asal usul kita, tujuan hidup kita bingung dengan kefitrahan diri kita, maka yang bisa ngajarin kita arti fitrah itu kembali adalah alam. Karena dia setia dengan fitrahnya dari dulu sampai sekarang, gak pernah berubah. Kenapa Allah sering banget pakai analogi pohon dalam Al-Quran? Kenapa Nabi sering banget mengucapkan analogi pohon dalam hadis? Karena emang pohon itu atau semesta itu guru terbaik kita yang ngajarin tentang jati diri kita. Bagaimana pohon itu tumbuh, bagaimana akar itu mulai muncul, bagaimana dia kemudian batang dan seterusnya. Itu tuh dijelasin secara teoritis, secara ilmiah. Lalu saya relatekan kepada ayat dan hadis. Oh gitu ya, kenapa di dalam surat Ibrahim Allah bilang pohon itu ada 3 unsur. Asluha sabit, akar, wa far'uha, batang, tu'ti ukulaha, kemudian daun, bunga dan buah. Itu semuanya ada penjelasannya. Salah satu hal yang saya takjub dari pohon itu misalnya gini. Pohon itu sebelum dia tumbuh ke atas, dia akan membutuhkan waktu lebih lama untuk tumbuh ke dalam, bukan ke atas dulu. Nggak muncul, tapi dia ke dalam tanah mencari ruang-ruang di antara celah-celah batu untuk mengakar. Setelah dia beberapa lama mengakar, barulah mulai dia tumbuhkan batang, daun, bunga dan buah. Nah ini semuanya adalah pesan-pesan semesta tentang begitulah proses kehidupan, begitulah semuanya berjalan. Sehingga ketika kita belajar tentang ini, kita jadi kembali lagi kepada fitrah secara naluriah kita, secara awareness kita. Disitulah akhirnya kita jadi tahu harusnya kita kayak gimana. Kalau Rian nanya, gimana cara mengkonekkan kembali kita kepada kesadaran utuh kita, asal usul diri kita, biar kita nggak ke distract dengan hal eksternal. Mungkin cara mengembalikannya itu adalah benar kata Rasul dan para ulama, kembalilah kepada alam dengan tafakkur, dengan duduk bertahanus atau me time di tempat-tempat yang kayak gitu, kayak Nabi Daud bertasbih bersama semesta. Itu emang cara yang paling tepat untuk kita merekonek diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.